Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini saya akan membahas tentang uji T sampel berpasangan atau pair sample t-test. Uji T sampel berpasangan merupakan uji perbedaan dua parameter rata-rata dengan satu variabel terikat. Sampel berpasangan merupakan sampel yang keberadaannya saling mempengaruhi. Contoh, prestasi belajar siswa kelas 10 saat tes awal dan tes akhir, atau saat pretest dan posttest. Nilai UTS dan UAS statistik PGME kelas 4B. Langsung ke contoh perhitungan manual. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan penguasaan konsep IPA siswa. Untuk itu, sampel yang terdiri dari 10 siswa diberikan tes awal sebelum dibelajarkan dengan pembelajaran Jigsaw. Kemudian, setelah dilakukan eksperimen selama 3 bulan, dilakukan tes akhir. Berikut data perbandingan nilai penguasaan konsep siswa saat tes awal dan tes akhir. Diketahui alfa atau signifikansinya 5% atau 0,05. Jadi ini ada satu kelas. Kelas itu akan dilihat perbedaan antara tes awal dan tes akhir pada nilai penguasaan konsep IPA. Nah, ini adalah datanya, ada 10 siswa. Di sini ada tes awal dan tes akhir. Yang pertama kita lakukan adalah membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, tidak ada perbedaan penguasaan konsep IPA siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran Jigsaw. H1-nya, ada perbedaan penguasaan konsep IPA siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran Jigsaw. Selanjutnya kita membuat hipotesis statistik. Uji dua pihak atau two tails. Karena H0 berkata tidak ada perbedaan, berarti di sini mu1 sama dengan mu2. Karena H1-nya bilangnya ada perbedaan dan ini two tail berarti tidak sama dengan. Yang ketiga, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi alfanya adalah sama dengan 5%. Yang keempat, menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan adalah uji T sampel berpasangan atau pair sample t-test. Untuk kaidah pengujian, jika T hitungnya lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Atau min T tabel lebih dari min T hitung, maka H0-nya ditolak. Jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung atau kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Nah, kita selanjutnya adalah menentukan T hitung dan T tabel. Untuk menentukan T hitung, kita membuat tabel penolong. Kita membuat tabel penolong, ada siswa, ada nilai awalnya tadi, ada nilai akhir, ada X1 min X bar. X bar ini adalah rata-ratanya. Kita kuadratkan Y1 min Y bar. Kita kuadratkan X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, untuk itu kita harus mencari X bar dulu dan Y bar. Kita menghitung nilai rata-rata. Untuk X bar adalah sigma XI dibagi dengan N. Sigma XI kita dapat dari mana? Dari sini tadi. Nah, ini XI, ini kita jumlahkan. Dari siswa 1 sampai ke 10 kita jumlahkan. Kalau YI tadi berarti yang akhir ini dari siswa 1 sampai siswa ke 10. Nah, dari sini kita tahu bahwa sigma XI-nya adalah 770. Kita jumlahkan ini dibagi dengan 10. 10 adalah banyaknya data atau banyaknya siswa. Sedangkan untuk Y bar adalah sigma YI dibagi dengan N. Sigma YI adalah 805 dibagi dengan N. N-nya 10. Sehingga hasilnya adalah 80,5. Nanti ini kita gunakan untuk menghitung tabel yang selanjutnya. X barnya 77, Y barnya 80,5. Kita tulis di sini X barnya 77, Y barnya 80,5. Kalau XI min X bar berarti XI ini adalah 50. 50 kita kurangi dengan 77, kita kuadratkan. Ini adalah min
27 kita kuadratkan. Hasilnya adalah 729. Begitu juga dengan yang ini, berarti 70 ini ya. 70 kita kurangi dengan 77, jadi kita kuadratkan. 70 dikurangi 77 adalah min 7, kuadrat adalah 49. Dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau Y_I min Y bar, kalau kita lihat Y_I-nya adalah 65, maka di sini 65 kita kurangi dengan Y barnya adalah 80,5 kuadrat, hasilnya adalah min 15,5 kita kuadratkan adalah 240,3. Begitu juga misalkan yang di sini ini adalah 90, berarti 90 kita kurangi Y barnya 80,5 kita kuadratkan. Ini adalah 9,5 kuadrat adalah sama dengan 90,3. Begitu seterusnya, sedangkan untuk XY adalah X kita kalikan dengan Y. Ini berarti X-nya 50, Y-nya 65. 50 dikali 65 adalah 3250. Kalau ini misalkan, ini berarti 80 dikali dengan 70 adalah 5600. Kalau X kuadrat berarti X ini kita kuadratkan. Ini berarti 50 kuadrat 2500. 50 kuadrat. Kalau ini berarti 70 kuadrat. Nah, kalau yang ini berarti 75 kuadrat dan seterusnya. Y kuadrat juga seperti itu. Y-nya adalah 65, maka ini adalah 65 kuadrat. 65 kuadrat, ini juga 65 kuadrat sampai dengan ini 90, berarti di sini 90 kuadrat dan seterusnya. Kalau sudah, nanti kita jumlah. Ini adalah jumlah masing-masing. Ini tadi adalah jumlah X min X bar kuadrat. Kalau ini adalah Y min Y bar kuadrat. Kalau ini X kali Y, ini X kuadrat, ini Y kuadrat. Nah, kalau sudah sekarang kita menghitung variansnya, di mana varians X kuadrat sama dengan sigma X I min X1 min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Sigmanya tadi adalah 1 ini ya, 1610 dibagi dengan N-nya 10 dikurangi dengan 1 adalah 9. Hasilnya 178,9. Sesudah perlakuan SY kuadrat sama dengan Y1 min Y bar kuadrat dibagi N min 1. Ini tadi jumlahnya adalah 1322,5 dibagi N-nya 10 dikurangi 1, 9. Berarti 146,9. Nah, sekarang menghitung nilai standar deviasi. Standar deviasi adalah SX sama dengan akar XX kuadrat, berarti tinggal kita akar 178,9 kita akar adalah 13,4. Begitu juga dengan SY 146,9 kita akar adalah 12,1. Nah, selanjutnya kita mencari nilai korelasi R. Dari perhitungan dengan bantuan tabel tadi, kita tahu bahwa sigma XY sama dengan 63 100, sigma X adalah 770, sigma Y adalah 805, sigma X kuadrat adalah 60.900, dan sigma Y kuadrat adalah 66125. Ini kita gunakan untuk mencari nilai R. Di mana R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Sama per akar N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kita kuadratkan. N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadratkan. Kalau kita masukkan, N adalah jumlah datanya adalah 10, sigma XY-nya adalah 63100, dikurangi dengan sigma X adalah 770, sigma Y adalah 805, kita masukkan di sini. N-nya adalah 10, sigma X kuadratnya adalah 6900, sigma X adalah 770 dikuadratkan,
kali dengan 10. N yang 10, sigma Y kuadratnya adalah 66125 dikurangi dengan sigma Y. Sigma Y adalah 805 dikuadratkan. Nah, untuk penjabarannya, jadi ini 10 dikali 63100 adalah 631.000 ini. 770 dikali 805 adalah 619.850. 10 kali 60.900 adalah 609.000. 770 kuadrat adalah 592.900. Ini 10 kita kalikan 66125 adalah 661.250. Dikurangi dengan 805 kuadrat adalah 648.025. Kemudian ini kita kurangi 631.000 kita kurangi dengan 613.850 adalah 11150. Ini kita kurangi 609.000 kita kurangi dengan 592.900 adalah 16100. Ini juga kita kurangi 661.250 kita kurangi dengan 648.025 adalah 13225. Kemudian 16100 ini kita kalikan dengan 13225 hasilnya adalah 212.922.500. Ini kita akar. Jadi ini kita akar 1150 kita bagi dengan akar dari 212.922.500. Hasilnya adalah 14591,86. Jadi 11.150 ini kita bagi 14.591,86 atau 14591,86, maka hasilnya adalah 0,764. Ini adalah nilai korelasinya. Sekarang kita menghitung nilai T hitung. Untuk menghitung T hitung kita menggunakan rumus X bar atau X rata-rata dikurangi dengan Y rata-rata dibagi dengan akar SX kuadrat dibagi dengan N1 ditambah SY kuadrat dibagi dengan N2 dikurangi dengan 2R. R-nya adalah korelasinya tadi. SX dibagi akar N1 dikali dengan SY dibagi akar N2. Telah kita ketahui di perhitungan sebelumnya bahwa X bar itu adalah 77, Y bar adalah 80,5, SX kuadratnya adalah 178,9, N1-nya adalah 10, SY kuadratnya adalah 146,9, N2-nya adalah 10, dikurangi dengan 2 kali R-nya yang sudah kita hitung tadi adalah 0,764, SX-nya adalah 13,4 dibagi akar N adalah akar 10, N adalah jumlahnya tadi. SY-nya adalah 12,1 dibagi dengan akar N2. Akar N2 adalah 10. Jadi N1 sama dengan N2 sama dengan N. Jumlah siswanya adalah 10. Untuk nilai X kuadrat sudah kita hitung sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita hitung. Oke, sekarang kita hitung 77 dikurangi 805 adalah min 3,5. Kemudian 178,9 dibagi 10 adalah 17,89. 146,9 dibagi 10 adalah 14,69. 2 dikalikan 0,764 adalah 1,528. Kemudian ini 13,4 dikali 12,1, akar 10 kali akar 10 itu adalah 10. Kemudian ini kita jumlahkan 1789 ditambah dengan 14,69 adalah 32,58. Ini tetap 1,528. 13,4 kita kalikan 12,1 adalah 162,14 dibagi dengan 10. Kita tulis lagi ini. Kemudian 162,14 dibagi 10 adalah 16,214. Kemudian kita kalikan 1,528 kita kalikan dulu dengan 16,214, hasilnya adalah 324,78. Kemudian kita kurangi 32,58 kita kurangi dengan 24,78 adalah akar 7,8. Akar 7,8 adalah 2,7
2,79, jadi min 3,5 dibagi 2,79 adalah min 1,253. Nah, setelah itu kita menentukan nilai t-tabel. T-tabel taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05 karena uji dua pihak atau tutil, maka nilai alfa dibagi 2 adalah 0,05, dibagi 2 adalah 0,025. Derajat kebebasan dB atau dF juga bisa sama saja, sama dengan n-1 atau n-nya 10 dikali 1 adalah 9, sehingga T-nya adalah 2,262. Bagaimana kita menghasilkan ini? Kita melihat dulu nilai T-tabel. Tadi untuk tutilnya adalah 0,05, tutilnya adalah 0,05 atau wantilnya adalah 0,265. DF-nya atau DF itu sama aja dengan DB ya. Kalau DB derajat kebebasan, kalau DF degree of freedom tadi adalah 9. Berarti kita luruskan di sini adalah 9. Ini adalah kita luruskan di sini, ketemunya adalah 2,262. Jadi kita luruskan. Nah, ketemunya adalah 2,262. Ini adalah nilai t-tabel. Nah, selanjutnya kita menarik kesimpulan. T hitungnya adalah min 1,253, t-tabelnya adalah 2,262. Karena T hitung kurang dari t-tabel atau min t-tabel kurang dari min T hitung, maka H0-nya diterima. Artinya, tidak ada perbedaan penguasaan konsep IPA siswa sebelum dan sesudah dibelajarkan dengan pembelajaran Jigsaw. Catatan, jika T hitungnya lebih dari T-tabel atau min T-tabel lebih dari min T hitung, maka H0-nya ditolak. Jadi dalam statistik itu kita menguji H0 atau hipotesis 0 yang bersifat a priori. Sekian penjelasan uji T sampel berpasangan atau per sampel t-test dengan cara perhitungan manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.